Kanker adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel abnormal, tak terkendali, dan bisa menyebar ke area sekitarnya. Gejala kanker awalnya mungkin tidak terlalu signifikan, sehingga penyakit tersebut seringkali baru terdeteksi ketika sudah stadium lanjut. Penyakit ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun. Biasanya, sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelahan sel. Penyebab utama kondisi ini adalah terjadinya perubahan mutasi pada gen dalam sel. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel, terdapat risiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal tersebut disebut sebagai mutasi gen yang tandanya berupa perubahan struktur pada gen. Mutasi gen berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Prosesnya memakan waktu hingga bertahun-tahun sampai membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Saat itulah, gejala baru mulai muncul dan sel-sel penyakit akan tampak ketika tubuh diperiksa. Jika penyakit ini terjadi pada anak-anak, kerusakan gen sudah terjadi sejak dalam kandungan. Sebelum mengetahui gejala kanker, kamu harus tahu bahwa secara umum ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor risiko internal terjadi jika seseorang memiliki keturunan atau riwayat dalam keluarganya. Sedangkan faktor eksternal terjadi jika seseorang memiliki sejumlah kondisi berikut ini: perubahan hormon dalam tubuh, berusia di atas 65 tahun, mengonsumsi alkohol berlebihan, merokok, terkena paparan sinar matahari berlebihan, obesitas, dan melakukan seks tidak aman. Mengenali gejala kanker sangat penting agar penyakit tersebut bisa mendapatkan pengobatan lebih dini. Perawatan bekerja efektif sejak dini ketika tumor masih berukuran kecil dan belum menyebar. Berikut ini beberapa gejala kanker yang perlu kamu waspadai. Rasa sakit pada area tubuh ini merupakan gejala yang paling umum. Pengidap jenis kanker, tulang bisa mengalami rasa sakit di sekujur tubuh, begitu juga pada pengidap tumor otak. Sakit kepala yang berlangsung selama berhari-hari dan tidak membaik dengan pengobatan. Penurunan berat badan tanpa sebab, hampir setengah dari pengidap penyakit ini mengalami penurunan berat badan tanpa sebab. Ini sering menjadi salah satu gejala kanker yang kerap teramati pertama kali. Jika merasa lelah sepanjang waktu dan tidak membaik setelah beristirahat, segera periksakan diri. Ini bisa menjadi salah satu gejala kanker seperti leukemia atau kanker usus besar dan perut. Jika kamu mengalami demam tinggi atau berlangsung lebih dari 3 hari, segera periksakan diri. Beberapa jenis kanker darah seperti limfoma menyebabkan demam selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Mintalah dokter untuk memeriksa tahi lalat, benjolan, atau tanda dan bercak yang baru tumbuh di kulit. Jika menjadi lebih gelap, terlihat kuning atau marah, gatal, atau tumbuh banyak rambut, itu bisa menjadi gejala kanker hati, ovarium, ginjal, atau limfoma. Bintik-bintik yang berdarah dan tidak kunjung hilang merupakan gejala kanker kulit. Pada pengidap kanker mulut, luka yang tak kunjung sembuh biasanya terjadi di mulut. Metode diagnosis akan dokter tentukan berdasarkan jenis kanker yang dialami. Berikut ini beberapa di antaranya. Barium enema. Prosedur ini untuk mengetahui kondisi kesehatan di usus besar dan rektum. Biopsi. Dokter melakukan prosedur ini dengan mengambil sampel jaringan untuk mendiagnosisnya, aspirasi sumsum tulang, dan biopsi. Prosedur ini untuk memberikan informasi kesehatan pada sel darah. Pemindai tulang. Pemeriksaan ini untuk menemukan sel abnormal atau melihat seberapa baik pengobatan bekerja. Kolonoskopi untuk melihat bagian dari usus besar. Pemindaian komputer tomografi CT. Prosedur ini untuk menemukan dan mempelajari lebih lanjut tentang penyakit ini. Ujian rektal digital DRE. Prosedur ini untuk memeriksa bagian bawah rektum dan perut, serta panggul. Elektrokardiogram EKG dan ekokardiogram. Pemeriksaan ini untuk memeriksa masalah pada otot jantung, katup atau ritmi. Endoskopi untuk melihat bagian dalam tubuh. Tes PAP.
Pemeriksaan ini untuk menemukan perubahan sel yang dapat menyebabkan kanker serviks. USG ini untuk mengetahui lokasi tumor. Kemoterapi, langkah pengobatan ini melibatkan penggunaan zat kimia dalam intensitas tinggi untuk membunuh sel kanker yang sedang bertumbuh pada tubuh. Kemoterapi merupakan metode pengobatan yang paling umum karena sel penyakit ini berkembang lebih cepat dari sel normal dalam tubuh. Radioterapi, langkah pengobatan ini melibatkan paparan radiasi gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Selain kanker, metode ini juga untuk mengobati pasien tumor dan gangguan pada kelenjar tiroid. Terapi target, langkah pengobatan ini melibatkan penggunaan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker secara spesifik tanpa membunuh sel-sel normal. Terapi ini antara lain antibodi monoklonal, penghambat tirosin kinase, dan penghambat chain-dependent kinase. Operasi, tujuan pembedahan adalah untuk mengangkat sel-sel abnormal tersebut sebanyak mungkin. Beberapa jenis operasi untuk mengobati kanker, antara lain pembedahan kuratif, debulking menghilangkan sebagian sel penyakit, paliatif untuk mengobati penyakit stadium lanjut, dan suportif untuk memban. Transplantasi sumsum tulang atau nama lainnya adalah transplantasi sel induk. Sumsum tulang adalah bahan di dalam tulang yang membuat sel darah. Metode pengobatan ini dapat menggunakan sel pengidat sendiri atau sel dari donor. Transplantasi sumsum tulang memungkinkan dokter menggunakan kemoterapi dosis tinggi untuk mengobati kanker. Ini juga bisa untuk menggantikan sumsum tulang yang sakit. Jika mengalami beberapa gejala kanker seperti penjelasan di atas dan berlangsung selama beberapa minggu atau menjadi lebih parah, segera periksakan diri ke dokter.